Episode 6230, di dalam dunia, aku kembali ke tempatku. Secara logika, kucing tua itu kehilangan nafasnya saat nenek moyang saya masih hidup, jadi dia seharusnya sudah meninggal sejak lama. Tapi bukan saja dia tidak meninggal, tapi dia juga berubah menjadi kucing tua dengan cara tertentu. Dia juga menggoda Zhan Haichuan untuk bergabung dengannya. Untungnya, Zhan Haichuan menyadari pada saat itu bahwa jika kucing tua berhasil, pasti tidak akan membiarkan klan prajurit kuno kita hidup. Dia memang wanita yang baik hati. Faktanya, tanpa bantuan kucing tua, dia tidak akan digunakan kembali oleh klan prajurit kuno kita, dan dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk kembali ke klan prajurit kuno saya. Tapi pada akhirnya, dia memilih untuk memihak klan prajurit kuno kita. Hasil akhirnya adalah kucing tua itu meninggal, dan tentu saja aku tidak memelihara pengkhianat seperti Zhan Haichuan. Meskipun dia melarikan diri, dia juga terluka parah olehku. Zhan Haichuan belum kembali untuk membalas dendam setelah bertahun-tahun. Saya kira dia mungkin sudah meninggal. Aku hanya tidak menyangka pengkhianat Zhan Haichuan sudah meninggal, tapi kucing tua itu belum meninggal. Faktanya, keadaannya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Pemimpin klan prajurit kuno secara pribadi memulihkan kebenaran, terutama dengan wajahnya yang tidak menunjukkan penyesalan melainkan kebanggaan. Dampak seperti ini jauh lebih menyebalkan dibandingkan saat Master Shenlong mengucapkannya. Aku benar-benar tidak menyangka klan prajurit kunomu akan begitu tercela, namun kamu tidak memiliki sedikit pun penyesalan. Bagaimana seseorang bisa begitu tidak tahu malu? Tanya Chu Feng. Pemimpin klan prajurit kuno tidak menganggapnya serius, tetapi menunjukkan keserakahan di wajahnya. Teman kecil Chu Feng, saya juga mengakui bahwa kucing tua itu memang menyedihkan. Namun nilainya sudah lama dirampas oleh nenek moyang kita. Nyatanya, keturunan kita sama sekali tidak mendapat manfaat dari kucing tua itu. Dia ingin balas dendam, dan dia juga mencari nenek moyang klan kita. Bagaimana dia bisa menemukannya pada kita? Ngomong-ngomong, kita juga sangat tidak adil. Tapi untungnya kamu ada di sini. Kamu tidak hanya memiliki garis keturunan raja legendaris, kamu juga memiliki asal-usul garis keturunan legendaris. Saya yakin kemunculan Anda akan menjadi awal baru bagi klan prajurit kuno kita. Mendengar ini, ekspresi Chu Feng berubah drastis. Tahukah kamu siapa saya? Bisakah kamu melihat dunia luar? Tentu saja, ini adalah dunia yang diciptakan oleh nenek moyang saya dari klan prajurit kuno. Metode Anda tidak bagus, tapi bagaimana mungkin kami tidak memiliki metode? Kami tahu apa yang terjadi di luar sana dari awal hingga akhir. Nama terkenalmu sudah lama terdengar. Kamu adalah jenius terkuat di zaman para dewa ini. Bahkan asal mula denyut nadi yang legendaris telah ditaklukkan olehmu. Kalimat ini diucapkan oleh Zhan Moli saat ini, dia seperti ayahnya, dengan penampilan yang sangat berbeda. Dia tidak lagi memiliki aura bermartabat sebelumnya, melainkan tampak seperti ular, kalajengking, dan wanita berbisa seperti saudara perempuannya. Ternyata kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu sudah lama tahu bahwa garis keturunanku akan berguna untukmu, kata Chu Feng. Tentu saja, kami memiliki cinta yang dalam satu sama lain sebagai saudara. Bagaimana kami bisa mengalami konflik karena kamu, orang luar? Itu semua niat ayahku. Biarkan aku membuatmu marah dulu, lalu biarkan adikku memenangkan hati dan kepercayaanmu, sehingga kamu bisa melepaskan kewaspadaanmu. Lalu aku bisa menggunakanmu untuk membuat kuali perunggu dan memusnahkan kucing itu. Setan, kata Zhan Mudan. Pada saat ini, para tetua klan prajurit kuno telah mengepung Chu Feng dan yang lainnya. Jelas sekali,
Mereka semua tahu tentang ini. Ayahku tahu bahwa kami ada di sini. Jika kami memiliki kekurangan, klan ikan Xianhai kami tidak akan pernah melepaskanmu. Hahaha. Mendengar ini, pemimpin klan prajurit kuno melihat ke langit dan tertawa. Bukan hanya dia, Shan Mudan, Shan Moli dan seluruh anggota klan Shan kuno yang hadir pun tertawa dan mengejek. Apa menurutmu aku bodoh? Jika ayahmu bisa masuk, dia pasti sudah lama datang. Selain itu, sekarang kita memiliki Chu Feng, klan prajurit kuno saya akan segera bangkit. Apakah kami masih takut dengan klan ikan laut abadi Anda? Setelah mengatakan ini, pemimpin klan prajurit kuno memandang Chu Feng. Apakah kamu benar, teman kecil Chu Feng? Aduh, Chu Feng tidak menjawab secara langsung, tapi menghela nafas. Sebenarnya, saat itu, saya memiliki koneksi dengan cabang klan prajurit kuno. Saat itu, saya juga mendambakan ortodoksi klan prajurit kuno. Tetapi pada saat itu, saya benar-benar tidak menyangka bahwa klan prajurit ortodoks kuno akan menjadi kelompok orang yang begitu jahat. Pantas saja nenek moyang para senior itu memilih meninggalkanmu. Oh, aku lupa. Kamu sebenarnya adalah klan prajurit, bukan klan prajurit kuno. Alasan mengapa mereka menyebut diri mereka klan prajurit kuno hanya karena mereka telah memurnikan daging dan darah binatang suci kuno. Mata Chu Feng penuh dengan penghinaan. Chu Feng, tidak ada gunanya bicara cepat. Dalam dunia seni bela diri, pemenang selalu menjadi raja, tetapi musuh selalu dikalahkan. Hukum rimba dan yang kuat memakan yang kuat. Apakah itu bermoral? Itu hanya penghancuran diri sendiri. Karena orang-orang di dunia ini hanya akan mengingat pemenang akhir, dan sejarah sebenarnya juga ditulis oleh pemenang akhir. Jika kamu ingin menyalahkanku, jangan salahkan aku. Karena kamu serakah dan mendambakan harta karun inilah, kamu datang ke sini. Hanya saja kamu tidak menyangka bahwa harta karun ini sudah menjadi sepotong tulang tak berguna yang hanya mengeluarkan amarah dan erangan. Sebaliknya, kedatanganmu telah memuaskan kami. Kehendak dewa, ini adalah kehendak dewa, Chu Feng, kucing tua itu lebih kuat dari sebelumnya. Jika kamu tidak datang, klan prajurit kuno kita benar-benar tidak akan mampu melawan kucing tua itu. Tapi kamu di sini. Tapi dewa yang ingin kamu membantu klan prajurit kunoku mendapatkan kembali kejayaannya. Setelah mengatakan ini, pemimpin klan prajurit kuno tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan mengulurkan tangannya untuk meraih Chu Feng. Tapi kekuatan formasi yang kuat membuat dia menjauh. Kalian meremehkanku, Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, sesosok terbang dan berdiri di depan Chu Feng. Seluruh tubuh orang ini ditutupi oleh kekuatan formasi yang mempesona, dan wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Tapi kekuatan penghalang yang memantulkan pemimpin klan prajurit kuno itu terpancar darinya. Orang ini tidak lain adalah Jie Shanxian. Jadi, kamu membawa pembantu. Tidak heran dia begitu percaya diri. Saat pemimpin klan prajurit kuno berbicara, dia mengeluarkan tombak perang kuno, dan dengan kekuatan dewa kelas 2, dia menyerang Jie Shanxian. Mendengus. Tapi Jie Shanxian mendengus, dan kocokan muncul di telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan formasi yang agung meledak, langsung menjatuhkan pemimpin klan prajurit kuno itu dari punggungnya. Hahaha, menarik. Sangat menarik. Namun, pemimpin klan prajurit kuno yang merasa jijik tidak hanya tidak panik, tetapi juga menyeka darah dari sudut mulutnya dengan senyuman gila di wajahnya. Chu Feng, aku harus mengakui bahwa aku meremehkanmu. Pantas saja kamu bisa menghadapi istana suci 7 alam. Ternyata kamu selalu diikuti oleh seorang pelindung. Tapi kamu bukan satu-satunya yang memiliki kartu truf. Saat pemimpin klan prajurit kuno berbicara,
Formula ajaibnya berubah, dan cahaya jimat yang menutupi Chu Feng dan yang lainnya segera surut. Kekuatan tempat ini menyapu Chu Feng dan lainnya. Chu Feng, tidak peduli apa tingkat kultivasimu, kamu tidak dapat menahan kekuatan ini. Tanpa perlindunganku, kamu hanya bisa menunggu. Saat ini, dia membeku. Karena dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan itu memang menyapu Chu Feng dan yang lainnya dengan gila-gilaan, tetapi Chu Feng dan yang lainnya tidak terpengaruh. Bagaimana bisa? Mengapa kamu tidak terpengaruh oleh kebencian kucing tua itu? Tidak hanya pemimpin klan prajurit kuno, tetapi semua orang yang hadir dari klan prajurit kuno juga dibuat bingung. Karena mereka tahu betapa menakutkannya kebencian kucing tua itu, dan nenek moyangnya dari klan prajurit kuno telah menghabiskan banyak uang untuk membentuk formasi warisan yang dapat menahan kebencian tersebut. Menghadapi tatapan bingung semua orang dari klan prajurit kuno, Chu Feng tersenyum menghina. Sudah kubilang, kamu meremehkanku, Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia membuka telapak tangan kirinya, dan gerbang formasi muncul. Segera setelah itu, sesosok tubuh juga perlahan keluar dari pintu formasi. Melihat sosok ini, wajah semua orang di klan prajurit kuno berubah drastis, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Pasalnya sosok tersebut tak lain adalah kucing tua. Tidak hanya kucing tua itu yang selamat dan sehat, tetapi seluruh dunia gemetar saat dia muncul. Tapi itu tidak gemetar, itu lebih seperti kegembiraan. Adapun aura yang terpancar dari kucing tua itu bahkan lebih menakutkan. Perasaan itu bukan hanya kucing, ia masih menjadi dewa dunia ini.